Halo semuanya, semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan saya Bu Bidan Dian ya dari Tanya Bu Bidan. Selamat datang di Tanya Bu Bidan. Hari ini kita akan belajar bersama saya Bu Bidan Dian. Topik hari ini adalah tentang preeklamsia. Jadi, saya itu sering sekali mendapat pertanyaan dari para bunda-bunda sekalian, Bu Bidan, kira-kira kalau protein saya di urin itu positif 1, apakah bisa normal kembali? Atau ada juga pertanyaan yang begini, Bu Bidan, kira-kira preeklamsia berat dan preeklamsia ringan itu apa bedanya? Gitu. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas apakah itu preeklamsia. Oke, bunda-bunda, sekarang kita topik yang akan saya bahas pada hari ini itu agak sedikit panjang mungkin ya. Jadi yang pertama yaitu tentang apakah itu preeklamsia dan kemudian apakah penyebabnya, kemudian juga bisa apa sih bedanya preeklamsia berat, ringan dan juga eklamsia, kemudian tanda-tandanya itu apa saja, dan kemudian kenapa sih kok bisa seperti itu, dan apakah ini bisa berulang, dan kemudian bagaimana dengan persalinannya, dan juga tips-tips yang nantinya akan kita yang bisa bunda-bunda lakukan di rumah jika bunda-bunda mengalami preeklamsia. Begitu ya. Oke, jadi hari ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian dari preeklamsia. Oke, jadi preeklamsia ini adalah bukan penyakit ya, tapi ini adalah sebuah kelainan yang terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu atau di atas 5 bulan dengan ciri-ciri yang sangat khas. Jadi ciri-ciri dari preeklamsia ini adalah darah tinggi dan juga adanya protein urin. Jadi protein urin ini bisa positif 1, positif 2, 3, dan juga 4. Jadi ada sedikit agak banyak ya positifnya. Nah, jadi kemudian ini pengertian dari preeklamsia itu sendiri. Nah, kemudian penyebabnya itu apa? Nah, sampai dengan saat ini penyebab dari preeklamsia ini masih belum kita ketahui sebenarnya. Jadi ini sering sekali kita bilang bahwa preeklamsia ini adalah disease of theory. Apa itu? Ini adalah sebuah kelainan yang penyebabnya sampai sekarang itu terlalu banyak teori sampai sebenarnya kita tidak tahu apa itu penyebabnya karena saking banyaknya sebenarnya penyebabnya itu. Nah, tapi yang dari semua hal yang sudah dilakukan penelitian selama lebih dari 30 tahun, yang bisa kita simpulkan dari preeklamsia ini adalah memang adanya kelainan pada plasenta awalnya. Jadi plasenta itu ari-ari ya bunda-bunda ya. Nah, jadi begini, dari awal kehamilan sebenarnya kita tahu bahwa bayi itu, janin itu kan dari sperma dari ayah dan telurnya, ovumnya ini dari ibu. Itu bersatu. Dan kemudian nanti ini akan ditanamkan di rahim ibu. Nah, dari sini ternyata ada ketidakcocokan antara bayi ini dari janin dan juga dari ibu. Jadi akhirnya respon ibu, imunitas ibu itu menolak sebenarnya. Nah, yang menjadi masalah di sini, bayi ini tetap bertahan di dalam, janin ini tetap berkembang di dalam. Namun akhirnya plasentanya ini tidak sempurna. Kalau dilihat secara mata telanjang sebenarnya plasenta ini bermacam-macam bunda pada preeklamsia. Namun pada umumnya plasenta ini ukurannya lebih kecil daripada plasenta yang normal begitu. Nah, karena dia itu lebih kecil, lebih mengkerut daripada plasenta normal, akhirnya ibaratnya plasenta ini dia mengeluarkan banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya dikeluarkan ke tubuh ibu. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh ibu akan merespon zat-zat ini dari plasenta ini, dan kemudian dari pembuluh darah ibu itu akan menjadi menyempit dan akhirnya terjadi darah tinggi. Nah, ciri khas dari preeklamsia ini ada juga positif urin ya, urinnya positif protein. Nah, kenapa sih kok harus ada positif protein? Nah, ternyata pada pasien-pasien dengan preeklamsia ini, saking tingginya darahnya,
tekanan darahnya itu, bunda-bunda. Nah, ini juga mempengaruhi ginjal yang ada di tubuh kita. Akibatnya apa yang terjadi? Ginjalnya ini menjadi bukan rusak ya, tapi tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya karena ginjal ini adalah saringan dari darah-darah yang harusnya protein dan lain-lain ini masuk kembali ke darah, akhirnya saringan ini bisa kita bilang bocor. Akhirnya proteinnya keluar ke urin begitu. Makanya bisa kita deteksi pada preeklamsia ini yang paling khas adalah adanya darah tinggi dan juga protein pada urin. Nah, kemudian sekarang diferensiasinya apa? Ada 3 jenis dari preeklamsia ini. Yang pertama yaitu preeklamsia ringan, yang kedua adalah preeklamsia berat, dan yang ketiga adalah eklamsi itu sendiri. Apa yang membedakan? Jadi yang membedakan adalah tingkat keparahannya. Jadi seperti yang tadi Bu Bidan sebutkan bahwa preeklamsia ini akan terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu dengan adanya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini seberapa tinggi sih sebenarnya? Jadi ini ada ininya juga ya, ada semacam ambangnya. Jadi tekanan darah tinggi ini jika melebihi dari 140 dan 90 begitu. Itu lebih atau sama dengan itu sudah kita sebut sebagai darah tinggi. Nah, semakin tinggi tekanan darah ini, maka kalau masih ringan 140/90 ini masih kita sebut sebagai ringan saja. Biasanya proteinnya juga positif 1. Namun semakin tinggi tekanan darahnya ini, maka akan kita sebut sebagai preeklamsia berat. Nah, pada preeklamsia berat ini tekanan darahnya semakin tinggi, ini bisa 180/160 kadang-kadang. Jadi memang benar-benar tinggi tekanan darahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Protein urinnya juga akan menjadi lebih tinggi. Biasanya akan menjadi positif 2, 3, bahkan 4 kadang-kadang. Nah, ini yang membedakan. Semakin tinggi maka akan kita sebut sebagai preeklamsia berat. Nah, sekarang yang ketiga adalah eklamsi. Apakah itu eklamsi? Nah, eklamsi ini adalah preeklamsia berat dengan tekanan darah yang sangat tinggi dan juga positif positif protein urin ini juga menjadi lebih tinggi, namun disertai dengan adanya kejang pada ibu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai eklamsia. Nah, kemudian apa sih komplikasi dari preeklamsia ini? Nah, jadi tadi kita sudah tahu bahwa ada preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan juga eklamsia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok bisa ada preeklamsia ini? Nah, tadi seperti yang Bu Bidan bilang, ini ada kelainan plasenta ya, sehingga tekanan darahnya sangat tinggi, kemudian juga dia ada positif protein urin dan seperti itu. Nah, pada beberapa kasus preeklamsia berat dan eklamsia ini juga disertai dengan komplikasi. Apakah itu komplikasinya? Jadi komplikasinya, bunda-bunda, ini adanya komplikasi pada organ-organ yang lain. Jadi biasanya ada kerusakan pada hati dan kerusakan organ-organ yang lain. Nah, juga kadang-kadang ada yang sampai dia itu pada saat melihat ini sudah tidak terlalu jelas begitu, karena ada bengkak juga sebenarnya di saraf-sarafnya begitu. Nah, ini juga pada beberapa pasien juga mengalami bengkak. Nah, bengkaknya mulai dari bengkak di kaki saja atau di tangan saja, bahkan sampai bengkaknya itu di seluruh tubuh, dan bahkan sampai di kelopak mata pun juga dia sampai bengkak. Nah, itu sudah masuk salah satu komplikasinya juga. Namun kalau bengkak ini tidak semuanya ya, bunda-bunda. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apakah ini bisa berulang? Yes, betul sekali. Ini salah satu kelainan yang ini bisa berulang pada kehamilan yang berikutnya. Jadi dari studi yang sudah dilakukan, jika pada kehamilan pertama ini sudah preeklamsia, maka biasanya sebagian besar kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya ini juga mengalami preeklamsia. Itulah mengapa jika sebelumnya sudah pernah preeklamsia, akan lebih baik jika dilakukan pengawasan sejak dini oleh dokter spesialis pada kehamilan yang berikutnya, begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan persalinannya, Bu Bidan? Nah, dengan keadaan seperti ini, Bu Bidan sangat-sangat menyarankan persalinan tidak dilakukan di bidan, apapun alasannya. Nah,
Kenapa kok bisa begitu? Tadi Bu Bidan jelaskan bahwa ada banyak sekali kelainan-kelainan di beberapa organ tertentu. Itu bisa kita bilang agak sedikit horor ya untuk melahirkan di bidan, karena alat-alat yang Bu Bidan punya juga tidak terlalu banyak kalau kita bisa bilang, karena kalau sama Bu Bidan itu biasanya hanya untuk persalinan-persalinan yang normal-normal saja Bunda gitu. Nah tapi pada keadaan-keadaan seperti ini sangat disarankan untuk persalinannya sudah ke rumah sakit. Nah di rumah sakit apakah ini harus SC Bu Bidan? Nah apakah di rumah sakit ini harus SC Bu Bidan? Tidak. Jadi ini nanti tergantung ya dari Pak atau Ibu dokternya di sana. Jadi apakah dilihat dulu keadaannya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana hasil labnya, apakah ini kira-kira bisa dilakukan persalinan normal, tapi dengan bantuannya apa? Ini bisa dengan bantuan vakum dan lain sebagainya. Karena pada ibu-ibu yang mengalami preeklamsia ini otomatis darahnya tadi tinggi ya. Nah ini sebenarnya agak sedikit horor di persalinan normal pada saat meneran, karena nanti tekanan darahnya akan semakin meningkat. Nah ini yang kita sebutkan tadi itu juga berefek pada bayi, karena begitu. Jadi kalau pada bayi ini juga komplikasinya juga lumayan gitu. Jadi makanya benar-benar Bu Bidan tidak menyarankan persalinan itu ada di rumah Bu Bidan. Kalau misalnya di rumah sakit ya bunda-bunda itu ada dokter spesialis anak, ada NICU, ada PICU yang sudah sangat-sangat lengkap alatnya. Tapi kalau sama Bu Bidan kita tidak punya apapun begitu. Nah jadi memang akan lebih baik kalau persalinan itu dilakukan di rumah sakit begitu ya. Nah tips apa sih yang bisa Bu Bidan berikan jika bunda-bunda ini mengalami preeklamsia begitu? Nah, jadi ini ada beberapa tips yang bisa Bu Bidan berikan. Yang pertama yaitu jika sudah dari awal ketahuan ada ada tekanan darah tinggi pada saat misalnya bunda ke puskesmas atau ke Bu Bidan dan ketahuan oh darahnya ini tinggi. Oh, berarti nanti Bu Bidan ini pasti akan menyarankan untuk melakukan tes urin. Nah, ini harus nurut, bunda-bunda harus mau. Kenapa? Kok harus mau? Karena kalau seandainya preeklamsia ini terdeteksi sejak awal, maka ini akan diberikan obat dari awal begitu. Jadi tidak sampai parah begitu ya. Nah, kemudian juga Bu Bidan apakah kira-kira saya bisa minum jamu-jamu alternatif? Kalau dari saya pribadi ya, dari Bu Bidan pribadi tidak. Jadi Bu Bidan pribadi sarankan ini langsung ke rumah sakit dan akan diberikan obat anti hipertensi atau obat anti tekanan darah tinggi, dan kemudian akan diberikan beberapa obat-obat lainnya yang akan menghindari terjadinya kenaikan darah tinggi dan juga menghindari terjadinya kejang begitu. Nah ini yang paling penting kita lakukan. Nah kemudian yang saran yang ketiga juga dari awal ini sudah mulai harus cek ya bunda-bunda, jangan ada beberapa bunda yang bilang Bu Bidan saya nggak mau periksa sama Bu Bidan dari awal karena saya takut kalau terjadi sesuatu. Nah ini adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi dari awal ini sudah harus mulai ke Bu Bidan untuk tes, untuk cek semuanya dari awal. Jika Bu Bidan bilang bunda ayo kita tes ini, udah nurut aja gitu loh, karena itu sangat penting buat bayi dan juga buat ibu begitu. Nah, jika dari diet sendiri, apakah kira-kira ada diet-diet tertentu, apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa mengurangi positif urin? Tidak ada. Jadi, karena seperti yang tadi Bu Bidan jelaskan, bahwa positif protein pada urin ini adalah karena kerusakan pada ginjal, karena adanya darah tinggi, maka tidak bisa dicegah dengan makanan tertentu begitu. Jadi yang paling baik kita lakukan memang ke rumah sakit, dan nanti akan ada diet-diet tertentu dari dokter yang akan diberikan ke bunda-bunda sekalian begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya lagi, Bu Bidan jika sudah positif 1 apakah bisa menjadi negatif? Bisa, jika dari awal ini sudah minum obatnya teratur dan kemudian kontrol terus rumah sakit. Ini paling tidak bisa mengurangi itu, bisa mengurangi kerusakan ginjalnya dan lain sebagainya begitu. Nah jadi itu saja dari Bu Bidan untuk saat ini. Jika ada pertanyaan maka bunda-bunda boleh sekali menanyakan di bawah ini, atau akan lebih baik jika bunda-bunda ikut grup di Facebook namanya Tanya Bu Bidan. Di sana Bu Bidan sering sekali membuat konten setiap harinya, dan juga yang paling penting nanti ada sesi tanya jawab setiap hari Senin dan Jumat. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sehat selalu.